tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Kameramen? Bung Kameramen dari getar suaranya seperti orang yang sangat optimis untuk kemenangan. Amin dalam proses pemilu baik satu putaran maupun dua putaran. Begitu Bung, silakan. Iya, Bung Alfian, sebetulnya ada hal yang ingin saya tanyakan tentang paslon lain, tapi mungkin tidak dalam video ini nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kita kan sering disajikan dengan survei-survei yang Prabowo pernah bilang survei itu tergantung siapa yang membayar Bung Alfian. Nah, kalaulah misalkan survei-survei itu anggap aja seolah-olah benar Bung Alfian. Prabowo nomor 1, Anies nomor 2, Ganjar nomor 3. Nah, tapi kalau misalkan ternyata fakta di lapangannya ternyata kecurangan bisa dicegah dan ternyata Bung Alfian, mudah-mudahan ya, ternyata yang menang Anies nih Bung Alfian di satu putaran, kita gimana nih Bung Alfian? Kan kita, apakah bisa jadi tiba-tiba timnya Jokowi melakukan kudeta, kan itu bisa aja Bung Alfian. Nah itu yang pertama Bung Alfian. Yang kedua itu kalau satu putaran. Nah kalau dua putaran, nah ini yang sering ditanyakan nih Bung Alfian, apakah 03 akan bergabung ke kita atau bagaimana? Nah silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama buat seluruh masyarakat, ketika syarat untuk bisa menang satu putaran adalah 50% plus sekian, dan disyaratkan juga 20 provinsi dengan kondisi menangnya juga mutlak dan bulat, itu bisa terjadi pada Pak Anies. Nah kalau itu terjadi, syarat-syarat terpenuhi, maka Pak Anies akan menang satu putaran. Pesan dari saya, ayo ingat kisah Talut dan Jalut. Kan ada pesan, jangan minum banyak-banyak. Itu penting. Maka yang pasti harus alhamdulillahirabbil alamin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Penampakannya bagaimana? Penampilan seperti apa? Bersikap wajar. Jangan ada hal-hal yang bernuansa hura-hura, poya-poya, atau menuding-nuding dan menghina-hina orang lain yang ternyata kalah daripada kita. Kita harus rendah hati. Dan itu komando utamanya justru akan keluar dari Pak Anies langsung. Agar tenang, rendah hati, dan langsung jangan melupakan orang-orang yang paling perlu untuk dihibur secara spiritual. Terutama orang tua, orang-orang dekat. Itu artinya kemenangan satu putaran memang masih menjadi perbincangan yang dianggap terlalu jauh. Tetapi memang untuk yang dua putaran ini, Bung Kameramen, sangat dikhawatirkan oleh 02. Karena seluruh analisa sosiometrik dan matematika politik yang dibahas tentang mereka, kalau masuk dua putaran, maka 02 dipastikan tidak akan mampu menghadapi kontestasi tahapan kedua. Mantap. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika terjadi kemungkinan dengan 4 jari yang suka diangkat-angkat dari saya, maka 01 harus kembali meminta agar para ulama beristima. Bukan nunggu istima diadakan. Mohon arahan dari ulama. Karena bagaimanapun juga kalau terjadi sebuah kerjasama yang menyelingkuhi akidah, menyelingkuhi catatan-catatan khusus yang telah sangat diharapkan, KM 50, ya kan? Peristiwa Rempang, Palang, iya, Kanjuruhan. Semua yang pernah punya itu tetap harus jadi perhatian. Termasuk reklamasi di 37 titik. Jadi jangan sampai lupa di samping IKN segala macam. Artinya dorongan akan mengalami sebuah eskalasi yang semakin dahsyat
Karena kalau kita paham bagaimana jaringan gereja, jaringan orang-orang Cina yang relatif punya jiwa nasionalisme yang mereka juga memahami kondisi objektif Indonesia, yang paling penting diperhatikan adalah para ulama. Kenapa? Karena ulama-ulama inilah yang akan menjadi rujukan dari sekitar 90% warga bangsa Indonesia. Jadi kalau ada putaran kedua, harus ada mungkin 2 tindakan secara bersamaan. Inisiatif dari Pak Sauki sebagai ketua Timnas untuk minta agar, apalagi sana ada Pak Yusuf Martak, dan Pak Yusuf Martak harus cepat memberikan satu instruksi agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, katakanlah pemilunya kan tanggal 14 bulan Februari, mungkin untuk tidak terlalu terburu-buru, ya bisa saja misalnya tanggal 20, ya sepekan kemudian atau 2 pekan kemudian ada kan istimewa ulama. Setelah itu, kita kampanye lebih ketat lagi. Dan saya, Alfian Tanjung, akan turun total untuk menjadikan kemenangan Pak Anies. Dengan catatan, jangan buru-buru. Ada semacam koalisi-koalisian. Kalau mau kerjasama, kita kasih syarat-syarat yang ketat. Kita akan buat, lo kan mau bergabung sama gue juga punya syarat. Ya kalau enggak, yuk kita sama-sama masuk ke lapangan bareng-bareng. Yang jelas, curang bukan lagi jadi pola yang akan kita kompromikan. Dengan demikian, maka aparat, kepolisian, segala macam, dengan kalahnya 02, maka mereka akan kembali ke laptop. Mereka akan kembali menjadi bagian yang akan mengurus sesuai dengan koridor yang ada. Kalau sekarang karena mereka di bawah kendali presiden. Nah, kalau nanti anak presidennya sudah kalah, nggak ada dalam pusaran kontestasi ini, nah kita akan pastikan bahwa ini sudah sampai luka. Lukanya cukup sulit untuk disembuhkan. Jangan lupakan Habib Rizik, bagaimanapun beliau adalah imam besarnya umat Islam Indonesia. Jangan lupakan Muhammadiyah, walaupun dia secara hitam di atas putih tidak menunjukkan dukungan, tapi saya sangat paham warga Muhammadiyah, 99,9% itu telah mengikuti alur istimewa ulama. Nah, yang jelas, 2 putaran artinya kita akan semakin melipat gandakan energi jihad politik kita, dan kita akan pastikan kemenangan akan di tangan orang-orang yang berhaluan kedaulatan Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, Bu Alfian, memang kalau dari semangatnya Anies, dia tidak muluk-muluk ya Bu Alfian, lebih baik memang bertahap 2 putaran. Kenapa? Karena kalau 1 putaran itu terlihat memaksakan atau memang sudah mempersiapkan kecurangan yang sistematis. Nah, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, menarik yang Bu Alfian sampaikan bahwa memang kalau kita menang, jangan menjadi euforia yang berlebihan. Justru kita harus fokus ya Bu Alfian, membersihkan. Kalau menurut saya Bu Alfian, orang-orang yang selama ini memberikan virus negatif untuk kesengsaraan rakyat, untuk pemiskinan, untuk pembodohan, itu juga harus diamputasi Bu Alfian. Kalau memang dia melanggar, sekelas Jokowi pun menurut saya harus dipenjara kalau dia melanggar. Nah Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, saya kok tetap ya Bu Alfian, pun ada hawa-hawanya 03 ke 01, saya tidak bisa berhusnuzon terhadap orang atau kelompok yang selama ini memusuhi 212, yang selama ini memusuhi umat Islam, yang selama ini memusuhi Habib Rizik. Nah ini nih, gimana tuh Bang Alfian? Karena kadang-kadang orang jadi berpikir, loh katanya mau tanpa Banteng, tapi kok bergabung dengan Banteng. Nah tapi memang beberapa teman ada yang bilang, lah mereka kan ngikut kita, bukan kita ngikut dia. Itulah salah satunya yang menenangkan saya. Tapi untuk akhir sesi kali ini mungkin ada sedikit arahan atau pesan dari Bung Alfian. Ya. Jika kita menang, bagaimana closingnya? Silakan. Yang jelas memang 2 putaran merupakan pandangan yang logis dari kebanyakan para ahli, baik para periset maupun para lembaga-lembaga survei yang berusaha untuk menjaga independensi kerja mereka. Dengan 2 putaran itu, berarti kita akan melakukan pola-pola yang membuat posisi 01 mempunyai posisi lokomotif, posisi pengendali. Nah, itu mungkin juga para ulama perlu adakan pertemuan khusus sebagaimana yang pernah dilakukan ketika Bapak Din Samsudin bertemu dengan Pak Surya Paloh. Ya pernah terjadi itu pertemuan yang cukup bagus sekali, dan itu bisa diulang antara bertemunya Pak Surya Paloh, Pak Din Samsudin, Habib Rizik, dan semua tokoh-tokoh, baik tokoh-tokoh Islam dulu mungkin di tahap awal untuk memberikan pemahaman kohesiveness daripada 90% Muslim yang ada di Indonesia. Nah kemudian
tokoh-tokoh agama lain bisa memberikan posisi tersendiri. Bahwa dia kan juga sudah punya dukungan dari awal terhadap betapa Pak Anies telah terbukti memberikan bantuan terhadap proses terbangunnya pusat-pusat agama mereka. Ya, sebagaimana salah satu tokoh mantan KPK itu yang memberikan dukungan terhadap Anies dengan alasan karena Anies punya perhatian terhadap pengembangan syiar agama mereka. Nah, dari saya untuk menutup pendapat ini atau proses dibacain berita ini, yang jelas kita tetap harus berpikir jernih. Kita tidak boleh kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan bahwa negeri ini sebenarnya sedang dalam keadaan proses pengobatan, proses penyembuhan. Walaupun mungkin nanti ada yang terluka, ada yang harus diamputasi, ya kenapa tidak? Kita akan katakan hukum itu punya jarak yang sama dengan siapapun. Jangan katakan mustahil untuk menangkap dan memenjarakan seorang yang pernah jadi presiden. Kalau dia punya kesalahan yang diawali dengan 2 alat bukti. Ini alat bukti udah ratusan, bukan 2 lagi. Inilah yang membuat dia sekarang mati-matian Bung Kameramen untuk memenangkan dirinya terutama lewat anaknya itu. Nah, apalagi pernyataan Ibu Koni Bakri yang katanya dia cuma membolehkan si Prabowo untuk 2 tahun saja. Itu semacam omongan, itu semacam satu deal, mungkin belum tertulis tapi sudah terucap. Ini kan berarti sebuah, ya kalau Bu Koninya yang berbohong, ya Bu Koninya harus dimintakan penjelasan. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak yang menunjukkan edaran dari kepolisian yang mendapatkan tugas untuk melakukan pendatangan rumah ke rumah, door to door, untuk memastikan orang-orang itu harus memilih 02. Sebagai penutup, semua kita, mari kita sadari ini semua adalah ad-dunya ulaibun, dunia panggung sandiwara, ad-dunya majra'atul akhirah. Yang jelas, hadapi pemilu ini dengan satria, dengan semangat, dengan optimis. Menang adalah sebuah kepastian atas izin Allah. Kekalahan merupakan cermin belajar buat kita untuk terus bergerak. Karena perjuangan itu bukan dengan catatan menang dan kalah dalam sumbu pendek. Kita menang di dunia dan mulia di akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.